Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini seperti yang sudah bisa dilihat di layar ya, saya akan mereview unit KSC Glock 26. Setelah di beberapa video sebelumnya saya melakukan beberapa perbaikan modifikasi, dan waktu itu masih ada kendala ya. Di video terakhir masih ada kendala, yaitu dia gagal untuk menyelesaikan cycle-nya. Setelah dianalisa dari beberapa kemungkinan, mulai dari nozzle-nya, pistonnya, kemudian mekanisme hammernya dan seterusnya, akhirnya alhamdulillah sudah ketemu ya. Jadi problemnya ada di mekanisme hammer. Jadi kita akan coba ulas problem yang terjadi. Jadi untuk reviewnya saya tidak akan panjang lebar karena ini sudah saya review di video sebelumnya. Tidak ada banyak perubahan di sini. Di sini juga tidak banyak perubahan. Saya cuman memasangkan mounting RMR ya. Dan metodenya menggunakan dua skrup dari atas dan bawah. Aslinya dari atas tidak ada lubang skrup, dia cuma ada satu lubang mounting aja untuk mountingnya blowback housing dari bawah. Nah, untuk rear side-nya itu hanya ngunci saja karena dia bentuknya sedikit ada dovetail ya. Nah, kemudian saya buatkan lubang ulir tembus supaya bisa buat dudukan ini RMR mounting. Baik, sedikit di recoil spring ya. Ini kemarin ada adapter yang saya lepas. Kenapa? Karena ketika adapternya double, adapter bawaan dengan adapter handmade ini, maka dia tidak bisa slide lock, sehingga di solusinya adalah dengan melepas dudukan bawaannya, sehingga cuma ada satu dudukan handmade saja. Sekarang dia sudah bisa slide lock dan cycle-nya sudah sempurna. Nah, kemudian untuk di area lower, jadi ini kemarin setelah saya analisis adalah ketika gasnya masih full, dia masih kuat dorong hammer ke belakang sehingga bisa satu cycle. Tapi begitu sudah tembakan kedua atau ketiga, gasnya sudah mulai berkurang, tendangan balik atau blowbacknya itu tidak mampu memposisikan hammer terkokang. Nah, problemnya adalah ternyata setelah saya bongkar, karena ini saya kemarin belinya adalah second, saya cek ternyata springnya sedikit terlalu kuat. Nah, jadi saya kurangi jumlah gulungannya ya. Bawaannya 3, saya kurangi jadi 2, sehingga dia cenderung lebih lunak dibandingkan sebelumnya. Tapi masih tetap cukup mampu untuk menekan knocker untuk mendorong valve. Nah, sehingga dengan mengurangi satu gulungan hammer spring, cycle-nya sudah bisa normal. Jadi blowback sudah bisa mendorong hammer untuk kokang ya. Baik, kita akan langsung tes saja. Kita awali tes dry fire, kemudian nanti kita akan tes cycling ya menggunakan PP. Nah, untuk magasin, dia sudah saya coba perbaiki, masih bocor halus di sini. Jadi gas yang tersimpan kalau untuk main sukir mungkin nggak langsung habis, tapi kalau disimpan semalaman, besok paginya bisa jadi habis. Tapi secara umum masih bagus. Baik, saya akan menggunakan ET2000. Ini sepertinya saya baru-baru aja lihat di
marketplace ya, nggak tahu sebelumnya sudah sejak kapan beredar, tapi ini baru saya coba tes. Klaimnya dia punya pressure sampai dengan 20 bar. Jadi kalau yang hijau ET1000 itu 10 bar, ini dia 20 bar. Nah, ini saya baru pertama kali nyoba yang pressure 20 bar. Oke, kita akan tes. Jadi kalau didengar, ini hampir nggak kedengaran sekali suara bocornya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air, nanti dia mungkin per berapa detik keluar bubble kecil sekali. Jadi dia bocornya sangat halus. Tapi tetap bocor ya. Cuman tidak langsung bikin masalah, artinya tidak langsung habis. Baik, kita akan tes dry fire kosongan. Ini sekarang sudah bisa slide lock, sebelumnya nggak bisa. Kan kita tes dry fire. Bismillah. Oke, saya akan tahan slide locknya. Oke ya, jadi secara cycle aman, gas juga terasa lebih efisien. Saya nggak tahu apakah karena memang ini sudah bagus cycle-nya, lebih enteng untuk mendorong hammernya sehingga gas lebih efisien, atau karena penggunaan ET2000 ini dengan tekanan yang lebih tinggi. Saya belum membandingkan karena kebetulan saya masih baru punya gas ini, saya belum beli gas yang lain lagi, jadi saya belum membandingkan dengan gas-gas yang 10 bar. Oke, saya isi beberapa detik, kemudian kita akan isi BB. Oke, kita coba hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini BB harusnya bisa masuk sekitar 15 butir, cuman karena tadi kurang rapi, dia hanya masuk sekitar 13. Kita akan tes satu tabung kecil ini apakah bisa menghabiskan BB sejumlah ini. Oke, kita akan tes menggunakan Indo Target yang sudah pernah saya review sebelumnya. Jadi kita akan langsung tembakan ke sini ya, nanti supaya bisa terlihat. Baik, kita akan tes tembakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nah ternyata dengan magazin sekecil ini, ketika cyclingnya udah bagus, maka dia mampu menghabiskan 13 butir BB. Saya tambahkan 2, ini menggambarkan BB nya full. Kira-kira apakah masih bisa tersisa? 14, 15. Nah, jadi ternyata 15 pun masih ada sisa. Oke, jadi seperti itu. Alhamdulillah ini sudah normal. Jadi kalau bisa dibilang minusnya ya minus lecet-lecet. Di sini ada yang crack, sudah saya perkuat dengan beberapa metode ya. Pertama saya klem dulu pakai kawat, kemudian setelah itu saya kasih lem, kemudian kawatnya saya panasi supaya dia ngunci. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terlihat goyang. Bahkan di beberapa video kalau sudutnya nggak pas, nggak kelihatan ada garis bekas retaknya. Sejauh ini masih kuat. Magazin juga sudah oke. Dia bocor halus sekali, bahkan kadang sampai tidak terdengar, hanya bisa terdeteksi ketika masuk ke dalam air, dan juga ketika disimpan
dia habis dalam waktu semalam. Nah, kemarin saya sudah tambah liquid di sini. Jadi di sela-sela ini sudah saya tambah liquid. Saya belum tes lagi apakah ini masih bocor atau tidak. Nanti kita akan update ya. Jika memang ternyata sudah tidak bocor, nanti akan saya update di video selanjutnya. Nah, ini mag base-nya bawaannya masih ada. Cuman saya iseng aja pengen pasang yang 3D print. Ternyata 3D printnya ini saya beli bekas. Dia cukup rapuh. Kemarin satu sisi pecah, sudah saya lem, diperkuat ya. Alhamdulillah sudah kuat. Tinggal sebelahnya udah terlihat retak. Jadi memang ini hanya sekedar untuk testing aja. Nanti ya saya kembalikan lagi ke magazine base bawaannya. Baik, seperti itu. Hammer down. Oke, kita akan tes berapa BB yang bisa ditembakkan oleh magazine sekali isi ya. Nanti videonya tidak akan saya cut. Oke, saya revisi. Ternyata setelah saya hitung, satu magazine itu bisa berisi 16 butir BB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini ada 1 dan seterusnya. Oke, kita akan tes. Mudah-mudahan minimal harapan saya dia bisa 2 kali penuh lah ya. 2 kali 16 untuk satu magazine. Kita akan tes berapa butir BB yang bisa ditembakkan untuk 1 kali refill gas. Oke. Ups, BB nya macet, saya ulang ya. Oh, sorry. Ini tadi BB followernya. Saya lanjutkan lagi. Oke, habis. Kita akan refill lagi untuk BB nya ya, bukan gasnya. Oke. Ups, sudah penuh lagi. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, tergantung posisinya ya. Dia ini tadi di mana? Oke, antara 15 16. Baik. Kita lanjut lagi. Ups. Nah, ini ada something. Oh, ini terlalu ke bawah, nyangkut di sini ya. Saya ulang. Tadi ada beberapa dry fire, nggak tahu nanti kita bisa hitung atau tidak. Oke. Oh, habis. Oke, jadi ternyata masih tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 BB ya. Kalau tadi dry fire-nya dihitung mungkin 30 BB untuk satu magazine. Baik, nanti akan kita lihat videonya berapa shoot termasuk dry fire-nya. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin diskusi, komentar, kritik, saran, dipersilahkan. Ini kemarin saya pasang dengan harga rusak ya. Mungkin nanti akan saya update harganya dengan harga normal. Mudah-mudahan barangkali ada yang berminat tidak kecewa dengan performanya. Baik, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.